Langsung dari kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Banten. Kali ini masih jalan-jalan sesuatu yang menyenangkan dan juga perlu untuk diobrolin karena ini penting sekali. Karena saya sudah bersama dua narasumber saya yang sudah tidak asing lagi tentunya dari Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten. Tentunya di sini sudah ada Ibu Sri Kurniati Pane. Beliau ini adalah Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Banten, dan juga ada Bapak Binsar Mulyono. Beliau adalah staf pelayanan kekayaan intelektual Kantor Wilayah Banten. Selamat siang. Selamat siang. Wah, kita ngobrol-ngobrol di podcast saya kali ini loh. Makin seger terus nih. Ya, alhamdulillah. Pandemik tapi masih tetap eksis ya. Ya, eksis. Biarlah kita doakan badai cepat berlalu. Asik. Amin. Ngobrol-ngobrol pelayanan hukum ini kan erat kaitannya dengan sosialisasi, terus promosi dan eksistensi. Oke, selama pandemik ini masih tetap jalan, Bu, Pak. Khususnya sih kita semua saya rasa ya dari KL, kementerian dan lembaga, dengan adanya pandemi COVID-19 itu tidak merupakan suatu penghalangan ya. Tidak merupakan suatu penghalangan karena kita harus tetap semangat dan produktif. Asik. Semangat dan produktif. Termasuk hari ini kita bikin podcast di mana kita akan menyebarluaskan informasi karena masyarakat juga butuh banyak informasi yang didapat dari Kemenkumham Banten, termasuk juga di pelayanan hukum yang kayaknya ini nggak pernah absen ya, door to door terus gitu ya, ngetuk-ngetuk pintu aja ya. Kan biasa kalau ibu bapak ini kan biasanya door to door ya ke Emang sales nih Olga. Kita sales apa nih? Dinas-dinas ya. Yes. Paling banyaknya kayak ke masyarakat gitu loh. Benar. Iya nggak sih? Termasuk siang hari ini kita mau ngebahas tentang indikasi geografis yang ternyata IG. Bukan Instagram ya. IG Tapi yang lain ini. tentang IG yang lain. Nah, Bapak Binsar dan juga Ibu Pane akan ngobrol-ngobrol bersama kita di sini. Apa sih indikasi geografis ini? Nah, sedikit kita menjelaskan bahwa ini ada hubungannya dengan kekayaan intelektual juga ya. Tapi memang di sini ruang lingkupnya ke indikasi geografis. Betul sekali. Berarti kalau indikasi geografis hal yang berkaitan dengan alam. Iya. Bu Pane, cerita dikit dong. Indikasi geografis itu sebenarnya apa? Oh iya. Terima kasih Olga dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk pendengar radio yang masih setia. Jadi kalau kita bicara tentang indikasi geografis, jangan salah ini nanti Instagram kalau dibilang IG. Iya benar-benar. Kita harus tahu dulu nih kalau kita kemana-mana pasti bawa payung. Udah saya bilang musim hujan. Payung hukumnya di mana? Dulu. Payung hukumnya. Iyalah. Dulu kan kita sebelum tahu payung hukumnya kita bagaimana mau punya berjalan nanti tidak ada pedomannya. Nah, jadi dulu ini sebelum indikasi geografis itu masuk ke dalam undang-undang merek, itu dulu ada peraturan pemerintah nih, nomor 7 tahun 2017, nomor 51 tahun 2007. Maaf. Nah, ini kita masih berdiri sendiri, sekarang sudah masuk ke undang-undang merek dan indikasi geografis. Yaitu undang-undang nomor 20 tahun 2016. Nah, di sanalah kita lihat di dalam pasal 56 sampai pasal 71 itu apa sih indikasi geografis? Iya. Kadang-kadang masyarakat juga salah dengar nih. Yang saya tahu tuh indikasi medis, Bu. Iya, itu medis kan ya, kesehatan. Ada juga ini kita lihat indikasi asal. Ini jangan terkecoh nih. Iya, Ada indikasi geografis, ada indikasi asal. Oh ya? Mungkin bisa dulu ya kita jelaskan dulu ya, indikasi geografis itu adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang atau produk. Nah, ini ada barang ada produk nih. Kalau produk kan biasanya ada barang-barang atau jasa yang bisa diperjualbelikan di suatu pasar, ya kan? Nah, ini karena apa? Karena faktor lingkungan geografis atau termasuk daripada faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut. Oke. Yang memberikan apa? Ada reputasinya, ada dari kualitasnya, ada karakteristik tertentu dari barang atau produk yang dihasilkan. Nah, itu indikasi geografis. Pasti masyarakat akan terkecoh. Apa sih yang didaftarkan? Apa saja barangnya? Klasifikasinya apa? Nih tandanya apa yang saya harus bikin kan itu. Nah, ini perlu diketahui bahwa tanda itu pasti tanda petunjuk biasanya kan. Nah, itu bisa nama suatu tempat, daerah, wilayah, atau bisa berbentuk kata, gambar, huruf. Yes. Nah, inilah yang namanya tanda. Tetapi barang apa yang bisa indikasi geografis? Ya. Kan masyarakat juga harus tahu. Nah, itu bisa aja barangnya adalah bisa namanya barang hasil kerajinan tangan atau sumber daya alam. Nah, ini perlu kita ketahui juga masyarakat. Ada yang sumber daya alam hayati, ya kan? Hayati itu tumbuh-tumbuhan, hewan, pertanian, perkebunan, peternakan. Ada juga yang non hayati, matahari, air. Nah, ini bisa. Dan juga bisa hasil industri. Nah, ini yang bisa
kita daftarkan sebagai indikasi geografis, tetapi harus punya karakteristik. Tidak bisa sembarangan aja masukin aja indikasi geografis tapi tidak punya karakteristik. Ini yang terpenting. Reputasi jelas, di dalam merek juga pasti ada untuk menjaga reputasi, maka dibuat satu merek. Nah ini juga masyarakat harus tahu, jangan sampai terkecoh ada indikasi asal. Beda dengan indikasi geografis. Yes. Kalau indikasi geografis kan memang harus didaftarkan. Karena sistemnya mutatis mutandis dengan merek, makanya digabung dengan undang-undang merek. Tetapi kalau indikasi asal itu tidak perlu didaftarkan, hanya menunjukkan asal barang dan jasanya saja. Oke, menunjukkan barang dan jasanya saja. Misalkan kita tahu kan bapia patok dari mana, empek-empek dari Palembang, itu asalnya, rendang dari Padang. Oke. Tahu itu asal, tapi kalau geografi itu berbeda. Pasti ada ciri khasnya nih, karakterisnya apa. Gitu. Nah, yang kita bahas di sini tentu di indikasi geografis ini memang menurut saya ini luas banget ya dan banyak banget nih kayaknya. Tapi Bu, bisa nggak sih dicontohkan salah satu contoh yang nyata dan di IG ini sendiri gitu ya? Atau contoh IG yang sudah terdaftar misalnya itu apa? Yang sudah terdaftar? Indikasi geografis ini bukan hanya di dalam negeri loh. Yang ingin mendaftarkan indikasi geografis. Bukan hanya di dalam negeri. Tapi orang luar negeri pun mendaftarkan ke Indonesia. Oke. Produk unggulan mereka. Ini sudah dari mulai PP ya, peraturan pemerintah itu ada. Ini kan PP-nya ini kan masih PP 51 dulunya tahun 2007. Sekarang ini masuk ke Undang-Undang 20 tahun 2016 yang mulai disahkan dan diundangkan pada tanggal 25 November 2016. Itu sudah berjumlah 65 produk daerah yang sudah didaftarkan di kekayaan intelektual. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Tapi nggak tahu mungkin sekarang sudah bertambah. Bertambah lagi ini masih data kayaknya. yang lama. Ini yang 59 adalah produk dalam negeri, yang 6 itu adalah dari luar negeri. Contohnya Pisco, Champagne, itu sudah banyak sekali. Oh iya. Champagne, Sudah, betul. Champagne sudah. Champagne minuman itu? Minuman. Betul. Yang dari luar kan itu. Iya. Betul sekali. Jadi itu mereka sudah berlomba-lomba Iya. mendaftarkan. Jadi bukan hanya kita yang jangan terlena lah gitu. Oke. Ayo berlomba dong, orang luar aja sudah mau, kenapa kitanya tidak mau? Emang dari lokalan Bu belum, maksudnya nggak begitu banyak juga. Sudah untuk banyak. lokalan? Kita 50 misalkan sekarang ini banyak yang paling didaftar itu adalah kopi. Betul, kopi paling banyak. Kopi ya Pak Binsarnya banyak kopi kan sekali. banyak buka cabang di mana-mana loh Bu, atau mungkin yang buka kedai kopi Kali mah kayak itu gitu. mah kalau Olga mah taunya Starbucks Iya, atau iya, orang mah iya. Starbucks gitu kan. Ini jadi Nah, jenis-jenis Jenis kopinya, kopi. betul. Iya. Misalkan kalau kopi dari Pandeglang kopi cap Gunung Karang gitu atau loh. kopi Ya. A3 ya Misalkan biasanya kopi Gunung kupu-kupu. Sari, cap Gunung Sari Tapi gitu. ini jenis-jenis kopinya. Jadi misalkan Arabica, Robusta. betul, kopi Arabica dari Ah. mana? Misalkan Sumatera Utara, Notara, kopi Mandailing. Robusta dari misalkan dari Temanggung, dari itu Lampung dan kan itu banyak Banyak banget. sekali. Tapi kopi itu bisa ada bedanya antara Arabica dan Robusta. Kalau Arabica biasanya taste-nya itu rasanya lebih keasaman dan bentuknya dia lonjong. Yes. Kopinya. Tetapi kalau Robusta bentuknya bulat dan dia lebih ke kafein dan lebih pahit. Iya. Nah ini kopi. Tapi yang banyak juga sekarang ya Pak Binsar ubi Cilembu contohnya. Iya. Ubi di Serang juga banyak ubi Cilembu. Tetapi kan kita lihat karamelnya berbeda. Betul. Oke. Madunya Karamel keluar tuh yang tuh. kayak di luar Iya, kalau dia betul. kepanasan tuh Gulanya, gitu ya. iya. Keluar yang gitu ada ya. keluar gitulah. Ngecerot gitu ya. Betul. Kayak Meleleh sekarang gitu. keju Meleleh apa? maksud saya. Oh, Keju mayones apa seperti itu. Ya meleleh. Mohon maaf. Itu Iya. banyak sekali beras padi kerayan. Pak Binsar. Beras banyak. Terus tembakau. Tembakau. Oke. Sudah banyak sekali yang Tapi gini didaftarkan. pertanyaan saya, seberapa penting sih harus ada IG gitu loh? Maksudnya untuk mendaftarkan IG-nya ini kayak kan disebutkan ada kopinya. Emang ngaruh ya? Maksudnya dengan ada tadi kan kekuatan hukumnya juga kan pasti harus jelas ya. Iya. Maksud saya seberapa penting ketika masyarakat harus mendaftarkan indikasi geografisnya sendiri? Ya secara kita aja ya. Kalau kita mendaftarkan tentu mendapat perlindungan Pak Binsar ya. Betul. Perlindungan hukum. Jadi kalau dapat perlindungan hukum tentunya ada kepastian hukum. Kepastian hukum. Nah ini ada juga keuntungan buat daerah. Nah ini kan yang daftar nanti siapa saja Pak Binsar kan bisa. Ini berbeda dengan merek loh. Ini masyarakat di Banten. Kalau masyarakat bisa merek, paten bisa perorangan, Iya, bisa, bisa badan hukum. Tetapi khusus indikasi geografis itu hanya bisa adalah masyarakat perlindungan indikasi geografis atau masyarakat perlindungan kopi, contohnya kopi Gayo dari Aceh atau pemerintah daerah, bisa kabupaten dan kota. Keuntungannya ada, pasti punya manfaat. Memiliki manfaat ya Pastilah. bagi daerah Pertama, sendiri. Tentunya nih Olga, ya Pak Binsar nanti bisa ditambahkan dalam arti kalau kita sudah dapat perlindungan, tentunya akan meningkatkan APBD.
Betul. Dari daya Oh, iya? marketingnya PAD-nya. bisa keluar negeri. Kita Wow. bisa jual, pasti ada increase daripada pemasukan daerah. Kedua, pasti membuka lapangan pekerjaan. Ketiga, kita selalu menjaga mutu, kualitas. Nah, kita udah dilindungi nih masalahnya gitu kan. Terus kita juga bisa melakukan pemasaran ekspor impor. Jadi sudah ada kepastian hukum jelas. Ya. Gitu loh. Nah, untuk di daerah Banten sendiri, Bu, ini kan kita ada 8 kabupaten kota nih. Iya. Iya nggak sih ya? Betul. Benar nggak sih? Iya, sama Pandeglang, Provinsi 9 Lebak, ya. Cilegon, Serang. Dari sekian banyak daerah itu sendiri, kabupaten kota itu ada di antaranya yang diangkat dari IG-nya. Iya, sebenarnya Daerah Olga Serang. begini. Dulu Pak Binsar semenjak kita di sini 2015, kita sudah menggalakkan ingin mendaftarkan produk unggulan daerah atau indikasi geografis yang punyai ciri Oke. khas gitu. Mm. Sebenarnya yang terdaftar sampai saat ini kita juga sedih nih Binsar ya. Kenapa, Bu? Belum ada yang didaftarkan, Ah. tetapi yang diajuin banyak. Tuh. Tar dulu, yang diajuin banyak, tapi tapi yang belum didaftar- granted. Jadi belum granted, Belum belum granted ya, diterima Bintar, atau ya? belum terdaftar Oh, gitu. Baru kesulitan. diajukan. Why? Nah, jadi gini, sebenarnya kita pernah pada tahun 2016 ya, 15 ke 16 itu rambutan tangkwe dari Pandeglang. Mm. Nah, ini tentu Itu enak ada, banget tuh. Iya, manis banget. Itu kan rambutnya tebel. Terus kalau sudah manis itu ke item-iteman gitu Ya kayak loh. saya lah, Bu. Iya. Nggak jauh-jauh. Yang item Kayak apanya ibu nggak lah. tahu lah. Jadi Iya. itu kesulitannya nanti Pak Binsa bisa menambahkan. Itu biasanya mereka harus ada labnya, lab tanah dan buahnya. Ya, jadi harus ada Ya, Pak Binsar. hasil analisanya. Ini Analisa. mungkin yang membedakan dengan merek atau kekayaan intelektual lain ya. Tapi bentar, ini tuh emang nggak sembarangan. Misalnya kayak gini, kayak aku punya salah satu IG di daerahku, terus aku mendaftarkan, terus aku apa tadi mendaftarkan, Mendaftarkan. terus langsung jadi enggak ya? Enggak. Jadi emang ada tes dulu. Betul. Iya, mutatis mutandi seperti undang-undang merek. Selesainya ada tahapan-tahapan. Ada pemeriksaannya. pemeriksaan. Kalau kita menyebutkan ada Administratif. pemeriksaannya. Jadi memang tidak Uji langsung klinis, ya, Tetap uji Ya. klinis ya. Dan memang kalau boleh menambahkan tadi untuk indikasi geografis ini memang berbeda dengan pendaftaran kekayaan intelektual lain. Kalau pendaftaran kekayaan intelektual lain tuh tidak memerlukan seperti hasil lab, Nggak perlu. terus hasil analisa dan lain sebagainya. Memang kalau untuk indikasi geografis dia cukup mendalam ya Mbak. Jadi ada hasil analisa tanah misalnya, Wow. terus kemudian dibutuhkan lagi juga hasil analisa atau terkait cuaca 5 tahun terakhir misalkan, ditambah juga dengan buahnya atau produknya itu sendiri juga harus ada hasil uji labnya. Dengan demikian pemeriksa ini nantinya bisa tahu apakah benar nggak sih ini punya kekhasan. Misalkan tadi Bu Kadif menyebutkan ada rambutan tangkwe. Iya, benar. Apa sih yang membedakan rambutan tangkwe atau kalau kemarin kita rambutan parakan juga Bu ya? Parakan juga, Nah, ya. apa yang membedakan rambutan tangkwe dan parakan dengan rambutan lain misalnya seperti si binjai atau apa ya? Kan ada lagi. Nah, itu apa? Nah, itu kan harus tahu. Jadi kita tidak bisa hanya menyebutkan saja bedanya dia manis, dia ngelotok, dia lain sebagainya. Sama-sama juga kan? Sama. Perbedaan itu harus didukung dengan data dukung berupa misalkan hasil uji lab. Jadi nanti uji lab itu yang membunyikan bahwa benar bahwa ternyata dia memang benar-benar manis karena tingkat glukosanya lebih tinggi Sekian misalkan. persen Jadi gitu dibanding levelnya ya. dengan rambutan-rambutan lain dia ternyata glukosanya lebih tinggi, vitamin C-nya lebih tinggi dan lain sebagainya. Jadi memang yang harus berbicara adalah dalam hal ini ya uji lab. Jadi memang itu yang menyebabkan dia satu beda dengan kekayaan intelektual lain dan kedua mungkin kesulitannya di situ tidak hanya kita memberikan data-data atau persyaratan biasa saja, tapi juga harus ada uji atau analisa dari laboratorium yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini Olga jadi disebutnya adalah buku persyaratan. Book of Recruitment. Jadi mereka harus menyiapkan dokumen tersebut. Jadi sekarang kita sedang mensiasati ya bagaimana tahun ini granted untuk IG daripada Kabupaten Tangerang, rambutan parakan. Apa? Parakan. Parakan. Oh, parakan. Karena kemarin gerabah itu sempat juga kita dapat Kabupaten Serang dapatkan. Bu ya. Kabupaten, tapi ternyata kesulitan ya. Iya. Itu kesulitan di situ. Berarti memang nggak goal gitu ya? Maksudnya nggak langsung Belum ke tahap, goal, ya. ke Enggak. tahap lebih lanjut gitu ya Bu ya? Betul. Tapi dalam arti kita juga selalu berkoordinasi, koordinasi dan kolaborasi serta bersinergi dengan pemerintah daerah. Dalam arti kita tidak juga membebankan salah satu pihak, tapi kami kolaborasi. Oh, kolaborasi ya? Iya, yang tadi sehingga dikatakan produk ini ya. mendapat perlindungan tentunya.
Jadi ada kepastian hukum ya. Betul. Jangan sampai diambil oleh negara lain kita baru ribut. Nah, betul itu Iya penting banyak itu. kasus sih. Udah terjadi sih Iya. kasusnya udah banyak Dan, juga dan sih. itu mungkin salah satu tadi menambahkan dari yang Bu Kadif bilang kenapa itu penting untuk didaftarkan, yaitu Iya. salah satunya biar tidak diambil oleh negara lain gitu, karena Buat kepastian hukum. betul, karena apalagi misalkan di tempat kita kan, di negara kita itu kan produk kopi banyak sekali ya. Iya, iya. Nah itu memang Kopi itu. supaya ada kepastian hukumnya dan memang tidak diambil dalam tanda kutip oleh negara lain atau pihak lain atau perusahaan-perusahaan multinasional misalkan. Nah memang itu harus didaftarkan gitu. Jangan sampai nanti perusahaan multinasional itu bisa memanfaatkan indikasi geografis itu tapi tanpa membayar sepeser pun kepada misalkan petani atau masyarakat pelindungan Nah, indikasi ada yang geografis. dirugikan. Ya, itu ada yang dirugikan juga, Betul. banyak yang dirugikan. Betul. Lantas masyarakat harusnya seperti apa? Ya masyarakat harusnya ya mau tahu gitu loh. Mau tahu. Jadi mau tahu dalam arti banyak kan. Sekarang kan banyak kita penyuluh-penyuluh hukum kita baik langsung maupun tidak langsung. Berarti kan Oke. langsung ada pertemuan di suatu kecamatan, kelurahan atau tidak langsung melalui media sosial. Nah itu harus mau lah budaya baca, mau tahu. Nah ini juga masyarakat harus mau peduli karena itu akan meningkatkan pendapatan daerah dan melindungi produk kita. Jangan diambil oleh negara lain, lain. Jangan Oke. diambil ribut. Nah sekarang banyak juga nih Binsar ya, juga Olga bahwa sekarang di Serang ini ada ikan bandeng asap ya, ikan bandeng sate bandeng. Sate bandeng. Sate Bu. bandeng. Nah, Betul. ada juga kan bandeng asap bandeng ya. Bandeng Nah, asap Sidoarjo itu sekarang Mujair IG, asap Sidoarjo sudah ada. Nah, ini juga kita harus Oh, waspada persaingannya juga nih, lumayan gitu loh. nih. Betul. Nah, ini Gitu. kan kita harus bisa didaftarkan nggak sih gitu kan? Nah, ya ini kan menjadi salah satu pencerahan juga bagi masyarakat ketika mereka melihat dan juga mendengar talk show kita hari ini, Bu. Lantas apa yang harus dilakukan oleh masyarakat ketika mereka memiliki potensi indikasi geografis di daerahnya? Salah satu contoh, misalkan di salah satu kecamatan yang ada di kabupaten, mereka sudah menemukan, oh ini nih indikasi geografis saya di bidang ini. Apa yang harus mereka lakukan? Lapor ke siapa? Terus daftar kemana? Terus berbayar atau enggak? Dan lain-lain. Seperti apa, Bu? Oke, mungkin jadi ya memang bisa dikonsultasikan dulu ke kita. Jadi apakah memang produk-produk khas daerah itu bisa didaftarkan sebagai IG atau tidak? Karena Oke. memang tidak semua produk khas daerah bisa jadi produk indikasi geografis. Karena memang seperti yang tadi Bu Kadif juga jelaskan bahwa dibatasi tadi misalkan terkait dengan sumber daya alam, terus kemudian kerajinan tangan dan industri saja, hasil industri. Nah, kalau di luar itu misalkan hasil olahan-olahan tertentu belum tentu bisa seperti bontot dan lain sebagainya, Iya, itu iya. belum tentu bisa jadi IG. Nah memang harus kita analisa lagi. Tapi memang nggak masalah kalau memang suatu daerah sudah menemukan satu produk yang khas, bisa saja itu dibawa ke kita untuk dikonsultasikan, karena kita selalu terbuka juga untuk kepada masyarakat, mau itu UMKM kah, apakah komunitas petani kah, dan lain sebagainya, untuk melakukan diskusi atau komunikasi dan juga konsultasi terkait kekayaan intelektual yang mereka miliki. Jadi kalau memang sudah ada potensi, bawa saja ke kami, kita nanti coba analisa, kita berkomunikasi. Setelah itu memang ya kalau memang ternyata itu bisa, harus didaftarkan. Dengan demikian memang tidak diambil oleh keduluan Daerah negara lain. lain, Yang gitu. paling bahaya adalah negara lain tentunya ya. Kalau sih. satu negara Nah, itu. mungkin masih Iya. masih bisa. Walaupun ada pergesekan juga Betul, gitu kan. betul. Tapi Nah, tetap Makanya juga. makanya di Banten sudah ada tadi web, bukan hanya notaris ya, tetapi juga kita punya kibanten.com. Nah, di dalamnya itu ada itu khusus ya untuk online juga ya? Iya, itu untuk online-nya P3KI kan, Ya. Pak Binsar. Jadi Pendampingan, untuk betul. pendampingan, pendaftaran, perlindungan pendaftaran KI. Jadi kita juga sekarang sudah mau mengajak masyarakat jangan takut gaptek lah. Bisa nanti hubungin ya Pak Binsar ya. Di kontaknya siapa Pak Binsar? Bisa langsung ke subbidang pelayanan kekayaan intelektual atau tadi melalui www.kibanten.com. Itu memang sarana dan prasarana yang memang dimiliki oleh kantor wilayah untuk mendampingi masyarakat yang memang mungkin jauh jaraknya ya, karena kalau dari Tangerang Bu ya, Tangerang Raya atau mungkin Pandeglang itu cukup jauh, itu bisa dikomunikasikan dulu melalui fitur-fitur yang ada di dalam situs tersebut. Online tadi ya. Betul. KI Banten. Betul, www.kibanten.com. Bahkan nanti mau tanya ini biayanya berapa dan lain sebagainya bisa. Karena memang kalau IG sendiri memang biayanya memang tidak terlalu besar.
Dia hanya dan PNBP ya. betul sesuai dengan PNBP-nya itu PP yang terbaru di tahun 2019 memang dia hanya 450 sebetulnya. Dan memang kemudian membayar lagi untuk pemeriksaan substantif sekitar 1 juta. Jadi memang sebenarnya kan nggak begitu banyak ya, 1.450.000 banget untuk Sebenarnya kayak murah gitu. lah. Betul, gitu. tapi memang masalah berikutnya adalah kadang ya memang komunitas ini atau asosiasi ini atau pemerintah daerah, kalau memang yang mau mengajukan adalah pemerintah daerah, memang dia harus menyediakan ya tadi yang saya bilang tadi hasil analisa tanahnya seperti apa, Uji hasil klinisnya uji ya. lab. Jadi memang itu mereka biasanya harus menyediakan sendiri gitu. Jadi mungkin kesulitannya ada di situ biasanya sejauh ini. Kalau untuk pendaftaran awal sih biayanya mah Murah sangat ya. terjangkau ya Bu ya. Iya. Tidak Jadi mahal. Olga apabila nanti Olga pingin nih, nah ada komunitas-komunitas. Jadi bukan hanya dari pemerintahan daerah, bisa aja Olga dan kawan-kawan membentuk suatu asosiasi. Berarti nggak bisa sendiri ya? Maksudnya Tidak nggak bisa bisa saya sendiri. pribadi Nah. secara saya mau inisiatif sendiri nggak bisa. Nggak bisa. Tapi harus diikuti dengan salah satu perkumpulan atau Ya, organisasi yang ada asosiasi. di desa Iya. atau di kampungnya. Atau gitu. pemerintah daerahnya langsung yang turun. Turun. Oh ya? Bisa. Jadi pemerintah daerah kota atau kabupaten ataupun provinsi bisa langsung menghandle itu. Misalkan tidak mau dibentuk asosiasi dan lain sebagainya, langsung dia Langsung turun aja di untuk membina. pemerintahnya. Betul, itu bisa. Jadi memang opsinya ada 2. Jadi masyarakat pelindungan indikasi geografis atau yang berbentuk asosiasi biasanya atau perkumpulan. Nah, atau memang pemerintah daerahnya langsung. Tidak bisa satu orang perorangan Nggak atau boleh. bahkan nggak boleh, nggak nggak boleh. boleh. Pemerintah daerah. Bahkan PT itu juga tidak bisa. boleh. Oh, nggak boleh? Nggak PT boleh. CV yang Nggak boleh. Oh, beda sama merek ya. Karena memang Partai ini Anak Cipta. sifatnya kan komunal ya. Jadi kekayaan intelektual komunal. Komunal. Betul. Jadi komunal itu pada akhirnya yang boleh memiliki atau yang boleh memanfaatkan adalah masyarakat. Jadi bukan personal yang sifatnya individual, satu perorangan, satu Iya, perusahaan, iya. bukan. Jadi ini memang sifatnya Iya. luas, masyarakat luas. Jadi masyarakat di tempat itu yang kemudian bisa memanfaatkan dan meraih keuntungan di bidang Nah, ekonominya. Iya. Gitu. Betul. mungkin juga Olga bisa. Masyarakat terkecoh dengan bisa nggak sih makanan tradisional dimasukkan ke IG atau makanan olahan bisa Iya, nggak? iya. Nah ini perlu juga diketahui oleh masyarakat. khususnya Kayak di yang Banten. kayak home industry gitu Bu, yang kayak soalnya kita bikin makanan sendiri di rumah, misalkan kayak bikin tradisional. apa ya, keripik atau apa ya, olahan-olahan dari ikan, misalkan yang kita jual langsung gitu. Sebenarnya kalau makanan olahan tuh bisa masuk IG, yang penting ada faktor alamnya. Wow, Tetapi kalau makanan tradisional, nah kita ketahui bahwa tradisional ada pengetahuan yang dikembangkan oleh masyarakat pribumi. Oh ya, pengetahuan Nah, yang atau iya, oke, oke. kekayaan intelektual berdasarkan tradisi dia tadi yang seperti Olga sampaikan. Nah itu dia masuknya ke pengetahuan Tradisional. tradisional. Kalau Beda contoh lagi gini Bu, itu, Bu. ada talas. Ibu tahu talas nggak? Tahu. Nah, talas ini katakan mungkin kita sebutnya talas beneng yang ada di Kabupaten Pandeglang. Talas beneng ini sendiri kita buat semacam kayak cake atau bolu talas. Itu harus habis hasil kreasi kita loh yang kita buat dari talasnya, terus kita parut atau apalah saya nggak paham ya. Cara membuatnya seperti sehingga menghasilkan cita rasa dan kemasan serta apa ya berbeda gitu dari yang lainnya. Ini namanya olahan nih, Iya, Pak olahan. Binsar ya. Kalau olahan itu biasanya baik bentuk, rasanya itu pasti berbeda dengan aslinya. Nah, maksud saya Ini itu loh, Bu. olahan, asal ada faktor alamnya ya Pak Binsar itu bisa. Berarti masuk bisa dong tadi. ke IG benar. Jadi kalau mau Faktor masukkan alamnya ke IG-nya malah lebih condong ke yang tadi talas benengnya sendiri. talas beneng, Betul. iya. Jadi Faktor alamnya. dengan catatan kayak gede-gede. betul. Jadi dengan catatan talas beneng itu memang tidak ada di tempat lain ataupun kalaupun ada di tempat lain dia punya karakteristik yang beda. Jadi memang Yang tadinya gini jadi gini gitu. nah, jadi misalkan di tempat lain talas benengnya itu nggak gede-gede Nggak amat gede ya. sebentar paha di sini. Ya, iya. Ini, Pahanya. ini ternyata montok-montok di sini. Nah, itu bisa gitu. Talas tuh banyak yang gini kan. Iya. Tiba-tiba mungkin yang di padang agak gini. Heeh. Iya kan Bu? Mungkin kena sinar matahari yang terlalu berlebihan. Iya betul itu maksud saya. Pada akhirnya lebih condong ke talas benengnya. Jadi Iya. kalau talas benengnya yang didaftarkan sih nggak masalah. Tapi kalau untuk produk olahannya itu memang biasanya Sama aja ya. lebih ke merek ya Bu ya. Jadi merek produk-produknya ya. itu yang didaftarkan sebagai merek. Jadi kalau mau ininya biasanya memang produk alamnya itu sendiri ya talas yang benengnya terpenting. itu. Oh iya karena mungkin talas ini sendiri olahannya kan banyak juga Iya, di daerah karena lain gede juga itu ya. kan mungkin di Iya. tempat saya cuma kecil-kecil, di sini Heeh, gede-gede. gede-gede Ya, gitu. betul. Oh, berarti itu aja yang bisa didaftarkan. Betul, Faktor alam. betul. Iya. Jadi memang lebih banyak sekarang dan lebih mudah adalah
produk-produk alam langsung, contoh seperti buah-buahan, tadi misalkan Oh, kayak kopi, teh, jadi daun tehnya atau misalkan bahan-bahan ini Bu ya untuk memasak itu seperti misalkan garam, Kan garam amet tuh juga kan garam IG amet itu dari masuk Bali. IG. Oh, iya Atau ya? tenun, Betul. tenun ikat dari NTT, Ya, itu tenun geringsing dari betul. Bali. Itu bisa masuk IG. Itu kalau kalau- batik Bu, batik yang di Cikaduan, Pandeglang kalau nggak salah ada Ya, tuh batik Cikaduan. Kalau batik Pandeglang. dilihat dulu. Jadi kalau misalkan tadi kita membicarakan tadi Bu, tadi tenun ikat sika ya dari Ikat. NTT ya. tenun, oke. Tenun atau tenun geringsing dari Bali. Nah, Heeh. itu memang kalau tenun itu yang telah terdaftar dia punya faktor alam yang cukup kuat. Contoh misalkan bahannya ternyata kalau dilihat misalkan menggunakan sutra atau bahan-bahan lain yang memang ditemukan khas di daerah dia, hanya di daerah dia. Nah, kalau misalkan batik itu ingin dijadikan sebagai indikasi geografis, silakan saja, tapi harus dilihat dulu apakah ada faktor alam yang cukup kuat yang bisa membuat batik itu berbeda dengan Nah, batik lain. Misalnya contohnya- contoh pewarnanya Bu ya. Nah, bisa growing tuh misalnya di Samarinda tuh, kain Samarinda kan dijemulkan di sungai apa tuh? Nah, yang seperti itu. Jadi Kalau memang desain ngaruh nggak? Misalnya Kalau kayak desain, desainnya sesuai dengan kultur daerah Pandeglang, misalkan Itu badaknya, ada badaknya. itu masuknya jadi hak industri. desain industri atau hak cipta itu Oh, masuk. beda lagi, Beda oke, lagi. oke. Mebel ukir Jepara bisa. Ya, karena memang dia mebel ukir Jepara juga terdaftar sebagai IG karena memang khas ininya ya, kayunya itu memang cukup khas. Dari Jadi ruasnya. betul. Jadi memang Potong. yang paling dicari pertama kalau IG memang adalah faktor alamnya. Jadi faktor alam sangat menentukan dan memang kenapa makanya pada akhirnya yang paling banyak di Indonesia juga kopi ya. Karena kopi Indonesia kan penghasil kopi, salah satu penghasil kopi di dunia juga. Dan kedua memang ternyata faktor alam di Indonesia itu memungkinkan kopi-kopi ini punya banyak varian rasa yang memang Berbeda-beda. iya membuat dia jadi kaya gitu. Walaupun sama misalkan contoh di Sumatera Utara ya, Bu, kalau nggak salah tuh ada beberapa kopi Arabica yang terdaftar sebagai IG. Jadi ada misalkan Lintong sendiri, Samosir Samosir. sendiri. Jadi memang dia walaupun daerahnya masih sama di Sumatera, misalkan Sumatera Utara, tapi kemudian dia punya macam-macam Arabica gitu. Ada Mandailing, ada Lintong, ada Samosir dan memang ternyata kalau diteliti lagi ternyata biasanya punya kekhasan rasa yang beda gitu. Makanya kenapa bisa terdaftar sekaligus banyak walaupun sama-sama kopi dan sama-sama kopi Arabica atau misalnya Robusta, yaitu karena pas diteliti lagi berdasarkan hasil uji lab, dia ternyata punya karakteristik yang berbeda dipengaruhi oleh faktor alamnya itu. Wadaw. Memang sulitnya Contohnya adalah ya, betul faktor Apa alam. sulitnya faktornya seperti kopi Kintaman di Bali. Kebenaran kami itu saya masih di indikasi geografis. Iya, Kami di IG. melakukan penelitian di Bali. Ternyata kenapa kopi Kintaman di Bali rasa jeruk? Karena di sebelahnya ditanamkan jeruk. Rasa jeruk. Ada rasa wangi jeruk. Oh ya? Jadi dia akarnya itu dipadukan antara kopi dengan jeruknya. Jeruk yang kecil-kecil itu. Jeruk Nah, kayak jeruk peras gitu ya. Kenapa kopi Mandailing rada rempah-rempah? Karena di sebelahnya ditanamkan rempah-rempah. Itu dia. Itu loh mempunyai kadar alamnya. Kekhasannya itu memang satu tempat dan tempat lain pasti beda. Walaupun mungkin masih satu provinsi Iya, pasti beda. Iya pasti beda. Pasti beda. Oke. Kita ngobrol panjang lebar lagi nanti ya di belakang layar aja ya. Siap. Closing statement dari Bu Pane, silakan Ibu, Iya. Bu Kadif. Terima kasih Olga. Waduh ini udah sore bisa ngantuk ngopi dulu. Kopi Ngopi apa dulu, saja lah, oke. Mandailing apa kopi Arabica, Robusta. Jadi di new normal ini menuju normal, tentunya mau tidak mau kita ini harus digital. Jadi semua udah bukan e-government tapi sudah digital government sekarang ini. Jadi semua tidak boleh ada yang gaptek lagi. Nah tadi sudah Pak Kakan Billy juga sudah menyampaikan ya Pak Pak Binsar Kakan bahwa dan Bu Kadif. kita ada pendaftaran kekayaan intelektual dengan adanya Lockfit. Ya, Ini bukan Lockfit tadi ya. COVID ya, jangan salah dengar. Ini bersama para Bukan pokoknya. lockdown. Bukan lockdown. lockdown, Jadi bukan apa COVID. Lockhart gitu Iya. kan, tetapi Lockfit. Jadi loket pelayanan virtual. Nah di sini tentunya masyarakat akan lebih mudah. Apalagi juga di Banten ya, di kanwil kita ada P3K, ada pendampingan atau Pendampingan. konsultasi. Iya. Jadi gampang sekali. Jadi jangan lupa lah semua masyarakat yang mengetahui ada produk unggulan daerah, tidak bisa individual tetapi bikinlah suatu komunitas, asosiasi, perkumpulan sehingga mendapat perlindungan. Sehingga kita harus melindungi, menjaga kekayaan alam Nusantara. Betul. Itu saja, terima kasih. Oke, baik. Pak Binsar, silakan. Kalau dari saya sih mungkin kepada masyarakat Banten yang memang memiliki kekayaan intelektual, entah itu
indikasi geografis, merek dan lain sebagainya, silahkan saja mencari informasi seluas-luasnya di website resmi Ditjen Kekayaan Intelektual. Atau memang kalau masih bingung bisa datang ke kita langsung untuk melakukan konsultasi gitu. Jadi biar tidak salah arah lah ibaratnya. Jadi kita terbuka luas menerima masyarakat, melakukan pendampingan dan juga memberikan konsultasi dan pastinya secara gratis untuk konsultasi. Jadi nggak usah ragu, bahkan sampai berjam-jam pun kadang kita terima juga. Free dan itu tenang aja. Jadi Jam-jam sampai ada yang sampai Tapi 3 nggak jam tengah malam dulu. lah Pak Binsar sama tengah malam pi Jadi gitu. waktu itu 3 jam ada di kantor itu untuk konsultasi dengan kami terkait dengan kekayaan intelektual, kita terima aja karena memang gila 3 jam loh dari sini ke Iya. Bandung loh Kita saya. ada law and human rights ya. Lagi. Ada pelayanan ada di ruang human rights. pelayanan. Jadi kita terbuka sekali kepada masyarakat, nggak usah khawatir, nggak usah takut ada pungli, nggak usah takut harus bayar. Tenang, di kita gratis dan dijamin tidak ada pungutan-pungutan apapun. Jadi silahkan ke kami datang untuk mengkonsultasikan kekayaan intelektual milik Anda. Jadi memberi sekalian. pelayanan prima Betul. adalah pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Asik. Terima kasih banyak hari ini bersama Bu Sri Kurniati Pani, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten, dan juga Pak Binsar selaku staf pelayanan kekayaan intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten. Terima kasih banyak bahwa kekayaan intelektual ini menjadi suatu hal yang luar biasa sekali bagi perkembangan perekonomian yang ada di Indonesia khususnya. Jadi untuk Anda di indikasi geografis juga jangan ragu, jangan takut ataupun jangan malas untuk mendaftarkan indikasi geografis, karena ini juga merupakan salah satu jalan untuk bisa mengembangkan potensi daerahnya untuk lebih baik lagi dan menambah perekonomian Indonesia menjadi lebih maju. Saya Jeng Olga mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. For your mind and future health. Bye bye. Bye. Bye bye. Bye. Bye bye.